Belum anu dia, masih Ya, kita bisa di mute ya. ngobrol. Malam, Mbak. Malam. Ya. Gimana sehat-sehat? Pas di tempat saya tadi hujan lebat, terus sekarang gerimis. Apa? Belum kelihatan? Saya Masa? belum lihat, Mbak. Bapak juga nggak kelihatan bergerak, Bapak. Di Nah, saya ini Bapak sudah, udah kelihatan bergerak. di saya udah kebuka, Bu. Nah, yes, sudah Pak. Perfect. Sudah Pak, sudah kelihatan slide show-nya. Sebentar, saya admit beberapa orang. Ya, Habis itu kita mulai ya Pak. ya, saya tes jalanin dulu, Bu. Saya tes mau jalanin dulu ya. Oke, coba. Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kadang-kadang memang suka ada masalah, tapi saya harap nggak ada masalah deh. Ini baru judul kan? Baru judul ya. Memang ini di sini tulisannya connection is unstable karena mungkin cuaca lagi kurang bagus. Unstable dia memang kadang-kadang. Jadi terbiasa, taruh ya. Nah, ini kelihatannya oke. Udah kebaca Bu ya? Ya, sudah kebaca. Oke, kita bisa mulai ya Pak. Silakan. Kita jam berapa mulainya? Jam 7 pas. Boleh 5 menit lagi, kita tunggu beberapa teman mungkin belum sampai. Kalau gitu saya mau sebentar aja. Saya keluar sebentar aja Bu ya, 5 menit ya. Ya, Bapak boleh off Saya kamera. keluar sebentar aja. Just 5 minutes going out. Nanti saya balik lagi dalam 5 menit. Oke. Malam Pak Sutopo Yuwono, Pak Muhammad Rizky. Selamat malam, Pak Suryani. Ya, sorry ya Pak, kita tunggu teman-teman 5 menit lagi ya. Monggo, silakan. Ya. Bapak di daerah mana Pak Sutopo Yuwono? Saya di Jogja. Oh, oke. Saya besok baru mau ke Jogja Pak. Oh ya. Ada bisnis trip donasi komputer ke Gunung Kidul Pak. Oh, Gunung Kidul daerah mana? Kalian. Ngalian. Di sana hujan nggak Pak? Jogja? Sekarang nggak hujan. Enggak ya? Hujan. Ini di Jakarta lagi hujan deras, makanya tadi koneksinya Pak Hendra kurang firm. Ya, ini beberapa hari ini, seminggu ini baru hujan 4 kali mungkin. Oh. Sebentar gitu. Kita tunggu teman-teman dulu. Silakan. Ya. Pak Muhammad Rizky, malam Pak. Pak Dedi. Ya, malam Bu. Pak Dedi kayaknya pakai 2 devices ya Pak. Khawatir nggak stabil ya atau? Iya Bu, ini kelihatannya 2 ini ya Bu ya. Iya tadi sih masuk. Oh, iya Ya, Bu. kalau memang buat backup. Kita tunggu teman-teman 5 menit lagi ya Pak. Iya, baik Bu. Kelihatannya ini topik yang dalam bidang SR ini kelihatannya sangat vital banget begitu ya. Jadi strategi human resource management mungkin saya perlu menyinggung sedikit pengertian strategic manajemennya. Jadi mungkin Pak Uwing ya ataupun rekan-rekan yang sudah S2, mungkin Bu Suryani juga sudah terbiasa ya dengan pengertian manajemen strategi. Manajemen strategik ini adalah satu pendekatan ya atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengelola satu organisasi termasuk perusahaan di dalamnya itu untuk mencapai tujuan yang sifatnya tujuan yang mudah dicapai secara maksimum atau secara optimal. Jadi ilmunya strategic management kira-kira pengertiannya demikian. Nah, jadi pada saat ini kecenderungannya adalah kalau kita bicara strategic management, hampir setiap organisasi terutama perusahaan
itu mempunyai apa yang disebut dengan vision ya. Jadi biasanya ciri-ciri khas organisasi atau perusahaan yang memiliki pendekatan strategic manajemen itu punya visi. Apa itu visi? Visi itu adalah suatu cita-cita atau keinginan di masa depan untuk mencapai sesuatu yang betul-betul diinginkan oleh para pimpinan. What you will be, kira-kira gitu. Atau what we want to be. Kita ingin menjadi apa di masa depan. Nah, itu visi. Nah, untuk mencapai visi, di dalam pendekatan strategi manajemen itu perlu dilakukan beberapa hal yang terkait dengan visi. Yang disebut yang kedua adalah misi. Misi adalah langkah-langkah penting atau langkah-langkah utama yang dibutuhkan untuk mencapai visi. Nah, kemudian setelah misi ada yang namanya tuh strategi. Strategi itu dibagi 3 kalau di dalam perusahaan ya. Strategi yang pertama adalah strategi korporasi yang sifatnya berlaku untuk seluruh perusahaan. Biasanya itu strategi korporasi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah cost leadership atau orientasinya pada efisiensi. Yang kedua diferensiasi atau mencetak produk-produk yang beragam. Dan yang ketiga itu intimasi. Jadi bagaimana fokusnya pada kepuasan pelanggan. Nah, ini namanya strategi korporasi. Yang kedua itu strategi fungsional, yaitu strategi yang berhubungan dengan masing-masing fungsi yang ada di dalam organisasi, misalnya fungsi SR, fungsi finance, fungsi operation. Dan yang terakhir itu strategi teknis, technical, yang sifatnya itu lebih mikro lagi di dalam fungsi. Itu yang namanya strategi. Kemudian setelah adanya strategi, biasanya perusahaan itu membuat rencana strategis jangka panjang atau strategy plan. Nah, strategy plan ini kalau jangka panjang itu biasanya berlaku 5 tahun. Jangka menengah 3 tahun, jangka pendek 1 tahun. Ini adalah rencana-rencana yang akan dibuat dalam rangka mencapai visi. Nah, setelah itu dibuat yang namanya itu performance management system, sistem manajemen kinerja, suatu sistem untuk mengelola kinerja yang ada di dalam setiap tahun yang sudah tercantum di dalam strategic plan. Nah, itu adalah suatu hal yang sifatnya sangat strategis sekali. Kemudian untuk menjalankan strategic management tentu dibutuhkan leadership yang kuat. Kepemimpinan, ya. Kepemimpinan itu ada 3 level. Level pertama adalah manajemen puncak atau eksekutif. Fungsinya apa? Envisioning. Jadi mereka inilah yang membuat visi suatu organisasi atau perusahaan. Visi dan misi sampai dengan strategi itu urusan mereka. Kemudian di bawahnya levelnya tadi tuh biasanya komisaris, direksi, termasuk direktur ya, itu envisioning. Kemudian di bawahnya levelnya GM, itu fungsinya adalah enlargement, menyelaraskan rencana strategi dengan rencana tahunan yang akan dibuat dengan sistem manajemen kinerja. Kemudian yang ketiga leadership yang paling bawah adalah leadership operasional, levelnya manajemen menengah atau manajemen supervisor. Fungsinya adalah dia empowerment, memberdayakan orang-orang yang ada di bawah supaya mampu bekerja optimal. Dan ini level manajemen kedua dan ketiga. Nah, jadi di dalam manajemen strategis itu penting banget pemahaman tentang strategi manajemen dan juga leadership. Namun demikian di dalam prakteknya sangat susah leadernya itu kalau tidak memiliki pola pikir yang clear, yang benar. Nah, di sinilah peran psikologi ya. Jadi kebetulan background saya dan Pak Uing itu psikolog ya. Jadi di dalam psikologi itu ada yang namanya mindset atau pola pikir. Nah, seorang leader yang bagus
selayaknya dia memiliki mindset atau pola pikir yang growth, bertumbuh. Artinya pola pikir yang ditandai dengan kecenderungan untuk tertarik dengan hal-hal yang baru, yang menantang, yang mungkin dulunya nggak ada, terus dia menciptakan sesuatu yang ada. Jadi growth mindset. Lawannya adalah fixed mindset. Fixed mindset itu pola pikir yang menetap, yang tidak mau berubah. Kalau tadi growth itu orientasi pada perubahan. Nah, mindset ini sangat penting sekali bagi seorang leader. Tanpa growth mindset yang bagus, maka organisasi yang hebat sebagaimana dia didirikan sangat sulit untuk dioperasionalkan dengan baik. Kalau leadernya nggak clear, pola pikirnya tidak growth, tidak bertumbuh, maka akan sangat sulit menjalankan organisasi. Demikian pengantar saya yang pertama. Saya minum dulu ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal di dalam pembahasan tentang manajemen strategik sumber daya manusia. Yang pertama adalah proses dan strategi organisasi. Yang kedua, peran SR dalam strategi bisnis. Yang ketiga, transformasi, kemajuan, dan perjuangan di dalam mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, manajemen SR internasional. Kelima, SRM, Human Resource Management, fungsi strategisnya apa saja. Kemudian ada lagi yang keenam, peran strategis SRM. Kemudian yang ketujuh, strategi SRM-nya. Kemudian yang paling bawah, peran manajer dalam manajemen strategis SRM. Ini semua kalau boleh dikatakan, ini sebenarnya strategic human resource management yang sifatnya umum sekali ya. Nanti insya Allah di periode yang akan datang, saya akan menyampaikan yang sifatnya world class human resource, strategic human resource management. Jadi yang sifatnya lebih fokus lagi, sedangkan ini sifatnya lebih umum ya. Jadi tidak membahas hal-hal yang sifatnya terfokus, tapi ini lebih secara umum saja. Oke. Selanjutnya, nah ini salah satu pandangan dari Glassbergen ya. We are devoting 2 years to develop a 5-year plan to revise our 3-year plan for the implementation for our 10-year plan. Ini joke sebenarnya. Jadi ada kalanya seorang pimpinan itu dia butuh 2 tahun ya untuk membuat rencana strategis 5 tahun untuk merevisi rencana strategis yang 3 tahun dalam rangka implementasi 10 tahun. Nah, jadi ini sebenarnya satu joke bahwa artinya begini. Ini bisa terjadi kalau misalnya si pimpinan itu nggak ngerti strategic plan, sehingga dia itu bingung gitu loh, membuat rencana saja sampai 2 tahun, padahal kan sebenarnya nggak perlu sampai 2 tahun. Rencana strategis itu biasanya pengalaman saya itu paling banyak tuh 3 bulan lah, paling lama 6 bulan. Tapi sebenarnya itu kalau masih baru, tapi kalau sudah terbiasa 3 bulan, saya kira nanti Pak Wing bisa bantu ya, selesai itu 3 bulan. Kemudian selanjutnya, strategi dan rencana strategis. Strategi adalah arah pergerakan organisasi dan menetapkan kerangka tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi saya sudah jelaskan, strategi ini langkah yang sifatnya pilihan ya, pilihan-pilihan langkah dalam rangka untuk menjalankan misi ya. Jadi kan dia di bawah misi posisinya. Di bawah misi, kan tadi ada visi, ada misi. Misi itu langkah utama, sedang strategis ini langkah yang lebih fokus. Dia pecahan dari misi. Dan tujuannya itu lebih operasional ya sifatnya ya. Kemudian rencana strategis itu adalah dokumen formal yang ditujukan untuk menetapkan tujuan dan inisiatif organisasi selama periode waktu tertentu. Kalau biasanya jangka panjang 5 tahun, jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 3 tahun. Nah, rencana strategis itu didirikan dengan berbagai format. Artinya formatnya itu bisa 5 tahun, bisa 3 tahun, bisa setahun, bergantung dari kebutuhan pimpinan. Jangka waktunya berbeda-beda, sehingga tujuan yang ditargetkan itu juga berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap periode. Misalkan kalau saya misalnya dalam 5 tahun kita harus meningkatkan profit sebesar 20% sampai 30%, misalnya 5 tahun.
Maka untuk 3 tahun mungkin nggak bisa sampai 20 tahun, misalnya cuma 10%, misalnya begitu. Setahun misalnya 2-5%. Nah, jadi waktu yang berbeda-beda itu menandakan pecahan-pecahan dari rencana strategis, gitu ya. Nah, di pucuk pimpinan terdapat strategi yang mengarahkan ke arah yang diimpikan oleh para pimpinan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya top leader atau manajemen strategik, manajemen puncak, dia itu envisionment, membuat visi, misi, dan strategi itu tersusun, nanti dioperasionalkan di level menengah ke bawah gitu loh. Strategi meskipun dibentuk di ruang rapat, tapi dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Dalam konteks organisasi, maka strategi SRM adalah rencana untuk menyeraskan dan memotivasi orang untuk mendorong roda menuju tujuan misi. Jadi begini, artinya seorang leader SR, katakanlah GM SR ataupun manajer SR, dia harus memegang strategic plan organisasi ataupun perusahaan dan harus tahu persis apa tujuan dalam 5 tahun, dalam 3 tahun, dalam 1 tahun, supaya apa? Nanti dia bisa menerjemahkan ke dalam bentuk rencana strategis Departemen SR-nya. Tanpa adanya hal ini, maka akan sangat sulit bagi si pimpinan SR itu untuk membuat sistem manajemen kinerja. Jadi ini penting banget ya. Ini topiknya sebenarnya performance management system. Jadi pengalaman saya dengan balance scorecard itu acuannya adalah strategic plan, kemudian diterjemahkan ke dalam scorecard masing-masing fungsi SR, fungsi operation, fungsi finance, dan seterusnya. Jadi balance scorecard itu adalah satu metode untuk menerjemahkan strategic plan. Oleh karena itu penting bagi strategi SRM untuk mengalir dari strategi bisnis organisasi. Jadi artinya begini, mulai dari pimpinan SR tertinggi sampai kalau bisa level supervisor itu paham benar yang namanya strategic plan. Jadi harus terbiasa dengan bahasa-bahasa strategis. Jadi memang terus terang bagi organisasi yang baru ya, terutama saya pernah punya pengalaman ketika bidang SR baru dibuat dan saya di Antam ya, baru melakukan IPO, initial public offering, bagaimana menciptakan Antam sebagai perusahaan publik, itu dituntut oleh pemegang saham mayoritas dari 100% saham Antam, 35% itu adalah saham publik, dari 35%, 65% itu punya orang bule, dan orang bule itu minta supaya Antam menjadi perusahaan kelas dunia. Bayangkan pada waktu itu kan tahun 1977, jadi kita belum kebayang tuh yang namanya perusahaan kelas dunia. Tapi berkat bimbingan dari banyak konsultan, ada SBC Warburg, ada Hay, ada EY, banyak banget lah. Saya belajar tentang bagaimana menerjemahkan strategic plan ke dalam strategic SR. Nah, tentunya belajar balance scorecard. Ya, jadi ini hal yang harus dibiasakan oleh orang SR. Jadi orang SR itu jangan alergi terhadap strategi. Kalau orang SR alergi terhadap strategi, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuannya. Kemudian strategi bisnis, organisasi, dan strategi SRM. Strategi SRM memberikan arahan bagi kebijakan dan praktek SR dalam satu organisasi. Jadi strategi SRM itu dia turunan dari strategic plan yang sudah dibuat oleh para pimpinan organisasi. Meskipun kebijakan dan praktek SRM memotivasi untuk orang mencapai kinerja unggul, hal ini juga dapat menghambat kemajuan seluruh organisasi jika tidak dirancang dan diterapkan secara efektif. Jadi artinya begini, pimpinan SR dia perlu membuat strategic plan SR benar-benar akurat. Jadi memang mungkin untuk tahap awal dibutuhkan konsultan, sebab kalau tanpa bantuan konsultan orang luar, biasanya itu akan sangat sulit, kecuali kalau si pimpinan SR itu punya background S2, dia bisa exercise, mencoba-coba bagaimana menerjemahkan strategic plan ke dalam strategic SR. Nah, saya kira ini bisa dilakukan kalau ada kompetensi yang memadai. Nah, bagaimana menggunakan SR sebagai aset bisnis strategik? Nah, ini perlu dipahami beberapa prinsip. Yang pertama,
mengklarifikasi dan mengartikulasi strategi bisnis. Jadi dia harus paham yang namanya strategi korporat apa, strategi fungsional apa, strategi teknis apa. Yang kedua, dia harus bisa mengembangkan bisnis case. Jadi untuk SR sebagai strategi aset. Artinya begini, siapapun yang megang SR, dia harus tahu benar kasus bisnis untuk SR dia itu apa. Karena untuk perusahaan IT kan SR-nya beda dengan perusahaan manufaktur, ya kan? Beda dengan perusahaan misalnya perusahaan yang sifatnya perusahaan jasa ya. Karena dia harus bisa membuat business case sebagai strategic asset. Kemudian dia harus bisa membuat strategi map. Nah, membuat strategi map ini tentu dia harus mempelajari balance scorecard. Jadi ada yang namanya SR scorecard. Nah, tentunya SR scorecard ini turunan dari balance scorecard. Dan dia harus bisa mengerti tentang indikator bisnis perusahaan, kemudian yang namanya leading indicator dan lagging orientation diterjemahkan ke dalam bentuk KPI SR. Kemudian dia harus bisa mengidentifikasi dan mendeliver yang namanya strategi map. Terus terang, memang ini agak susah ya menjelaskannya dalam sesi ini. Saya tidak akan jelaskan, tapi ini topik sendiri. Nanti kalau dibutuhkan, insya Allah saya akan jelaskan tentang SR scorecard. Kemudian dia harus bisa mengalign, menyelaraskan SR arsitektur dengan kebutuhan pencapaian tujuan SR. Jadi setiap fungsi SR dan juga perilaku-perilaku SR itu harus di-matching. Selanjutnya bagaimana dia harus bisa membuat sistem SR yang strategik, termasuk SR scorecard yang saya sudah jelaskan tadi, kemudian membuatnya bisa diimplementasikan. Baru terakhir dia harus bisa mengimplementasikan. Nah, semua ini harusnya dibuat secara periodik. Tapi terus terang saja, ini kan ilmu baru ya. Untuk menerapkannya, pengalaman saya membutuhkan jasa konsultan. Kalau enggak, harus ada orang yang belajar S2 atau manajemen bisnis ya, magister manajemen lah, MM ya, atau MBA, dia bisa membantu menerapkannya. Kemudian bagaimana mengkaitkan praktek SR dengan strategi kompetitif. Tadi saya sudah jelaskan strategi kompetitif itu ada 3 macam, ada yang sifatnya cost leadership, ada yang sifatnya intimasi, ada yang sifatnya diferensiasi. Nah, dia harus belajar tentang misi organisasi dan nilai-nilai. Nilai-nilai kaitannya dengan budaya ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kompetitif yang sudah saya jelaskan tadi, cost leadership, fokus dan diferensiasi. Ini terus terang ini agak ribet ya. Jadi kalau misalnya orang SR nggak ngerti ini, mungkin perlu konsultasi dengan orang yang paham. Kemudian baru diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku organisasi. Nah, ini artinya apa? Diterjemahkan ke dalam bentuk kompetensi ya. Kan kita sudah mengenal yang namanya kamus kompetensi ya. Mungkin Pak Miki itu sudah pernah bikin modul tentang kamus kompetensi. Nanti di situ perlu kita menerjemahkan strategi kompetitif itu ke dalam bentuk kompetensi setiap khususnya orang-orang SR itu kompetensinya apa? Orang finance, orang operation apa kompetensinya? Kemudian teamwork-nya itu harus dibuat seperti apa? Kemudian bagaimana perilaku-perilaku pengambilan risiko? Ya, ini sebenarnya kompetensi-kompetensi semua ya. Kemudian perhatian terhadap kualitas. Jadi kompetensi-kompetensi ini harus diterjemahkan dari kompetitif strategi. Nah, kemudian baru terakhir bagaimana praktek SR-nya itu diterjemahkan ke dalam bentuk fungsi, staffing, appraisal, reward, training, dan seterusnya. Dan terakhir baru outcome atau hasilnya adalah perilaku individu yang dikaitkan dengan tujuan organisasi. Jadi memang ini satu hal yang perlu di-exercise. Jadi mungkin perlu nanti insya Allah kalau Pak Miki berminat kita bikin training khusus bagaimana SR scorecard itu menerjemahkan hal-hal yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, kemudian penyelarasan strategi SR dengan strategi bisnis. Strategi SR yang selaras dalam satu organisasi akan mendorong kinerja orang-orang ke arah rencana bisnis. Ya, jadi artinya begini, apabila strategi SR-nya bagus, maka dia akan bisa membantu ya
kinerja departemen lain, karena departemen lain itu juga bergantung pada departemen SR. Di sekitar 75 organisasi yang disurvei, kepala SR terlibat dalam perencanaan bisnis strategi. Nah, ini kan di Amerika dan Eropa ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, mungkin agak jarang ya. Mungkin di Indonesia ini yang saya tahu itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Kalau di Antam, memang kami itu terlibat ya di dalam membuat strategic plan. Seperti saya sendiri waktu menjadi senior manager learning center, saya terlibat dalam membuat Antam strategic plan, ya, bagaimana membuat rencana bisnis 5 tahun. Kemudian kebijakan paling baik diterapkan ketika dapat didokumentasikan. Dokumentasi memberikan transparansi. Sekitar 74% organisasi telah menyiapkan kebijakan dalam bentuk manual. Jadi diterjemahkan ke dalam bentuk bagaimana cara menerapkannya. Nah, organisasi-organisasi di seluruh dunia kini menyediakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk elektronik. Jadi artinya gini, biasanya kalau sudah terbiasa dengan program-program strategis, akan ada IT ya, IT SRM itu dikaitkan dengan strategic plan ataupun SR strategic plan. Dan ini menjadi menarik di dalam mencapai tujuan SR. Nah, ini bagaimana roda SR ya? SR Wheel of Fortune, bagaimana roda SR itu supaya benar-benar bisa menciptakan keberhasilan. Efektif SR execution, bagaimana kita bisa melakukan eksekusi SR secara efektif. Itu ada namanya perfect alignment, jadi penyelarasan strategic manajemen kinerja maksudnya ya. Jadi perfect alignment itu penyelarasan kinerja antara kinerja SR dengan kinerja strategi perusahaan. Kemudian ada adaptasi yang bagus ya secara cepat. Kemudian clear visi strateginya juga harus clear dan juga lincah. Kemudian leadership-nya itu harus dikembangkan. Kemudian looking out and in, artinya begini ya, orientasinya itu tidak hanya sekedar melihat ke dalam, tapi lihatlah keluar. Kemudian kembangkan orang-orang dengan baik, right people. Kemudian downside management, lakukan pekerjaan yang sifatnya non-inti dengan downsizing. Kemudian balance everything. Balance everything itu artinya apa? Di sini kita harus memahami konsep balance scorecard. Nah, dengan demikian kita akan mampu membuat eksekusi SR itu yang efektif. Tapi terus terang, ini konsep ini agak ribet dan ini membutuhkan kajian tertentu dan membutuhkan diskusi ya. Jadi saya kira mungkin tidak dibahas sekarang, tapi nanti kalau ada diskusi kita akan coba diskusikan. Nah, kemudian apa sih peran SR dalam strategi bisnis? Ini menurut Becker, Huxley, dan Ulrich di SR Scorecard. Jadi Ulrich terutama ya, Ulrich ini tokoh SR ya, dia ini dari Harvard University, dan dia ini membuat konsep tentang SR Scorecard, dan dia ini juga punya konsep tentang kompetensi SR yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan satu organisasi. People are our most important asset. Nah, jadi menurut dia aset terpenting dalam organisasi adalah orang, bukan uang, bukan teknologi, ya, bukan yang lain-lain, tapi orang. Nah, tapi bagaimana kita memahami tentang fungsi orang, kemudian bagaimana kita bisa menerapkan manajemen orang dengan baik, dan bagaimana juga kita bisa menerapkan manajemen SR yang bagus supaya manajemen SR-nya itu benar-benar bisa membuat orang bekerja optimal. Nah, jadi dulu organisasi SR itu sifatnya administratif, tapi sekarang itu menjadi strategic partner yang mampu membuat organisasi lebih mencapai kinerja. Jadi kadang-kadang jujur saya ngomong dari saya pernah buat training SR itu banyak banget, mungkin ada seratusan kali ya sejak 10 tahun yang lalu ya. Ada mungkin nggak sampai 100, sekitar 75-an gitu. Pada umumnya itu kalau ditanya tentang fungsi SR, sebagian peserta itu mengatakan fungsi SR itu adalah administratif, ya nggak salah sih. Tapi untuk organisasi yang sudah maju, hanya sekitar 10% mengatakan fungsinya itu strategis. Jadi harus membuat yang namanya strategic SR ataupun SR Business People ya, SRBP ya, SR Business Partner gitu ya.
paradigma baru. Para CEO mulai menyadari pentingnya strategis manajemen SR. Jadi memang terus terang ini baru saja dan belum semua pimpinan tertinggi. Bagaimana menjadi mitra strategis? Bagaimana menjadi strategi SR business partner ya? Ada 3 faktor. Memahami 4 elemen kunci. Nanti kita akan diskusikan apa saja. Yang kedua, menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, SR harus bisa menunjukkan nilai. Nanti kita diskusikan ya. SR Executive View of the Future. Jadi pandangan SR tentang masa depan. Nah, jadi ada 5 tantangan bisnis. Pertama, mengembangkan pasar baru. Jadi pasar baru itu bukan cuma urusan dari marketing, tapi SR itu juga terlibat. Dalam artian mengembangkan kompetensi orang-orang marketing gitu ya. Kemudian meningkatkan profitability. Dan ini bukan cuma urusan keuangan, bukan cuma urusan bidang strategi, tapi juga SR berhubungan dengan peningkatan produktivitas yang ujungnya pada profitability. Kemudian market share growth. Jadi bagaimana pertumbuhan pasar, market share, jadi pangsa pasar. Jadi ini juga ada kaitannya ya. Ini biasanya kalau di dalam SR scorecard ini dibahas, becoming the recognized global market leader. Jadi tantangannya yang lain adalah bagaimana menjadi tokoh penting di dalam pasar global. Kemudian membangun nilai shareholder, bagaimana bisa membangun yang namanya nilai pemegang saham. Ini secara umum saya akan bahas nantinya, mungkin tidak akan bahas secara detail karena ini terlalu banyak ya materinya. Saya akan ambil yang penting-penting saja. Tapi yang di awal ini memang paling penting sehingga saya perlu menyoroti agak banyak. 3 tantangan bidang SR. Tadi 5 tantangan bisnis. Sekarang yang khusus SR itu adalah bagaimana attracting and retaining talented people. Bagaimana menarik dan mempertahankan orang-orang yang betul-betul berbobot. Kemudian meningkatkan kemampuan organisasi dan juga meningkatkan skill leadership. Kemudian yang selanjutnya menjadi mitra bisnis strategis, becoming SR strategic business partner. Ya, jadi pertama itu harus punya pengetahuan bisnis yang clear. Yang kedua, fokus pada isu-isu penting dalam bisnis. Dan ketiga, harus mampu memberikan kemampuan yang membuat perbedaan nyata. Dalam artian, kalau kita ingin menjadi SRBP ya, artinya kita tuh memang harus punya background yang bagus dalam soal bisnis, terutama bisnis perusahaan kita. Kemudian mampu memahami bagaimana cara mencapai tujuan organisasi bisnis kita. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya strategis yang perlu diselesaikan oleh SR, kita mampu membuat metode-metode efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, pengetahuan, saya kira pengetahuannya itu yang paling penting adalah pengetahuan bisnis. Jadi kalau misalnya saya di perusahaan tambang, mau nggak mau tuh saya harus belajar tentang ilmu geologi secara umum ya, tidak secara detail. Bagaimana pendekatan geologi mencari lahan baru. Kemudian bagaimana, ini dalam bidang tambang ya, bagaimana saya harus bisa memahami proses penambangan ya, jadi oleh institusi tambang. Kemudian setelah itu kan dibawa ke pabrik, bagaimana bisa diolah menjadi nikel, ferronikel, atau kalau misalnya emas, bagaimana biji-biji emas diolah menjadi logam mulia yang dibuat di pabrik logam mulia di Pulau Gadung. Yang sekarang ini Antam ini satu-satunya pabrik logam mulia yang diizinkan oleh pemerintah, bukan monopoli, tapi ini memang izin dari pemerintah ya. Jadi saya tidak mengatakan kita monopoli, tapi memang satu-satunya perusahaan tambang yang diizinkan untuk membuat logam mulia atau emas murni adalah Antam. Jadi ini bukan monopoli, tapi ini adalah pemerintah yang menentukan. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadikan yang namanya bisnis kita secara menjadi bisnis partner ya. Pertama itu ada banyak banget ini beberapa hal yang terkait dengan SR dan terkait dengan bisnis, kemudian terkait dengan yang namanya strategi. Yang namanya strategi itu banyak banget. Talent planning, bagaimana SR strategis, talent planning, talent development, performance management, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah compensation and benefit, bagaimana penggajian. Kemudian
dalam hal bisnis bagaimana kita memahami strategic alignment. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan kita itu membuat sasaran kinerja menjadi selaras. Bagaimana kita memahami globalisasi, kemudian bagaimana kita bicara tentang kualitas produk, bagaimana cost reduction, ini secara operasional. Jadi ada strategik, ada bisnis, ada operasional, dan ini semua memang menjadi bahan yang harus dipahami kalau kita ingin menjadi strategic SR business partner. Jadi ini memang agak ribet. Saya kira saya udah pernah bikin trainingnya, mungkin nanti kalau perlu diulangi, insya Allah saya akan bikin lagi training atas persetujuan Pak Miki. Nah, bagaimana pembentukan kemampuan dan perbedaan yang nyata. Nah, jadi pada abad ke-21, aktivitas SR harusnya pertama responsif terhadap pasar yang sangat kompetitif dan struktur bisnis global. Jadi artinya SR itu harus kompetitif ya pendekatannya. Kemudian terkait dan rencana strategi bisnis sudah saya jelaskan. Disusun dan dilaksanakan bersama manajemen lini. Kemudian berfokus pada kualitas, layanan pelanggan, produktivitas, keterlibatan karyawan, kerja tim, dan fleksibilitas. Jadi saya kira gini, ujung-ujungnya kalau kita bicara aktivitas human resource business partner, ini memang benar-benar dituntut kemampuan yang strategis, khususnya di dalam menerjemahkan fungsi-fungsi SR dalam kaitannya dengan bagaimana mencapai sasaran yang sudah tertuang di dalam rencana strategis perusahaan. Nah, kemudian fokus baru itu adalah sifatnya individual, tim, dan juga organisasi. Artinya gini, analisisnya itu bisa individual, perorangan. Apa kompetensi orang yang perlu dibuat, apa kompetensi tim, dan apa kompetensi di dalam organisasi. Dalam artian, mau nggak mau orang-orang SR itu harus belajar kompetensi individual di setiap departemen, finance, SR, operation. Jadi untuk timnya pun bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian secara organisasi kompetensi apa yang perlu dibuat. Jadi ini menjadi hal yang penting sekali. Nah, kemudian SR sebagai aset strategis. Ini Search ini suatu perusahaan ya. Search ini membuat satu pengembangan sistem pengukuran untuk mengolah visi perusahaan berfokus pada kompetensi, iklim, dan perilaku. Jadi artinya gini, Search ini perusahaan terkenal, dia saya lupa kalau nggak salah dia bidangnya itu manufaktur kalau nggak salah, lupa saya. Jadi dia itu banyak banget produknya, dia itu mengembangkan kompetensi orang, iklim, dan perilaku menjadi dasar untuk orang-orang SR-nya sehingga SR-nya itu betul-betul mampu bekerja untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, kemudian SR sebagai sumber keunggulan kompetensi. Ini maaf ya ketikanya ini agak sedikit semeraut karena memang pada waktu itu mesin tiknya memang kurang bagus, ini sekretaris saya. Jadi SR itu artinya apa? SR itu untuk menjadi sumber keunggulan kompetensi, kompetitif, dia harus paham tentang aset. Aset yang berwujud, tangible, dan aset tidak berwujud. Intangible itu kompetensi ya. Kalau berwujud itu kan uang, teknologi, yang tidak berwujud adalah kompetensi. Kemudian pelebaran rasio nilai pasar terhadap nilai buku. Jadi ini sifatnya financing, mungkin saya nggak perlu jelaskan, mungkin nanti Pak Wingky perlu membantu ya. Kemudian apa yang paling penting bagi SR supaya bisa menciptakan keunggulan kompetensi? Orang SR itu harus bisa membuat dirinya menjadi orang yang sulit ditiru ya. Jadi orang SR itu jangan sampai ilmunya bisa ditiru oleh orang lain. Harus bisa membuat orang lain itu susah meniru gitu ya. Dan manajernya itu harus bisa menjadi manajer numerator. Artinya dia itu menjadi manajer yang orientasinya itu pada pertumbuhan, peningkatan produktivitas. Bukan orientasi pada motong biaya. Biasanya kan manajer SR itu kan suka motong biaya aja, efisiensi. Padahal sekarang itu enggak begitu. Harus menjadi numerator, bukan denominator. Saya kira ini penting banget. Kemudian yang terakhir menghubungkan pengukuran kinerja dengan implementasi sasaran SR. Kemudian SR sebagai investasi bukan pengeluaran. Nah, jadi artinya begini, selayaknya manajemen bisnis ya, itu memperlakukan SR itu bukan cost ya, tapi investasi. Walaupun awalnya SR itu kan administratif, urusannya itu adalah
bayar gaji, ngurus apa namanya cuti, perjalanan dinas dan seterusnya. Itu seakan-akan kos. Tapi ke depan nggak bisa lagi investasi dong. Artinya fokuslah pada development, pada pengembangan sumber daya manusia, pada pengembangan kompetensi supaya nilai SR itu benar-benar diakui dan mempunyai mempunyai citra yang lebih positif ketimbang cuma sekedar cost center ya, cost oriented, tapi fokuslah pada investment oriented. Ini penting banget ini. Kemudian SR arsitektur dan juga aset strategis. Jadi ini saya kira SR arsitektur ini sebenarnya sifat ya dari fungsi SR, kemudian sistem SR, kemudian perilaku individu. Ini semuanya ini memang harus terkait. Jadi fungsi-fungsi SR itu mulai dari fungsi SR dalam profesionalismenya, mengembangkan kompetensi strategik ya. Kemudian itu dibuatlah sistem SR performance management ya. Jadi selanjutnya itu baru nanti dikaitkan dengan perilakunya. Jadi ini memang saya kira suatu hal yang sifatnya terintegrasi ya. Transformasi, kemajuan dan perjuangan untuk mencapai tujuan. Strategi SR ya, itu untuk mencapai tujuan strategis itu ada beberapa macam. Yang jelas semua proses bisnis itu perlu menyangkut nilai manusia ya. Kemudian semua pihak harus menghargai implikasi HSR dalam proposal mereka. Jadi artinya setiap departemen itu kalau mau bicara tentang bisnis tetap harus memasukkan aspek-aspek SR. Kemudian harus bisa mencapai kesesuaian antara tujuan bisnis dengan tujuan fungsi SRM. Kemudian bagaimana budaya dan iklim organisasi itu juga dibuat. Selanjutnya mengidentifikasi kompetensi yang terkait dengan perusahaan dan menilai persyaratan kinerja serta meninjau tingkat komitmen di seluruh organisasi. Jadi artinya begini, kalau kita ingin membuat SR itu menjadi kompetitif, maka yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan SR itu sendiri mengajak semua orang-orang SR itu berpikir strategis. Dalam artian semua fungsi-fungsi yang ada di SR, mulai dari rekrutmen, training, reward system, retensi, dan seterusnya, itu harus dikaitkan dengan fungsi bisnis. Jadi strategi bisnis supaya apa? Supaya clear hubungan antara fungsi-fungsi SR dengan fungsi strategi bisnis, sehingga nanti ada matching ya antara fungsi SR dengan fungsi strategi bisnis, dan dengan demikian SR itu bisa bekerja secara optimal, terutama dalam kaitannya budaya. Bagaimana membangun budaya yang sifatnya budaya partisipatif. Nah, tentu ini tidak mudah ya. Jadi pengalaman saya, budaya ini adalah satu pekerjaan yang paling sulit ya di dalam SR. Tapi apabila kita berhasil, maka organisasi kita akan lebih baik. Dan memang ini agak ribet ya. Kemudian hasil dalam mengevaluasi strategi dalam kebijakan SR. Jadi ini hal-hal yang perlu diakses, komitmen, kompetensi, efektivitas biaya, kesesuaian, kemampuan adaptasi, pertunjukan, kepuasan kerja. Saya kira ini nggak perlu saya uraikan, nanti kita diskusikan saja. Kemudian tujuan SR itu pengendalian biaya, pelayanan pelanggan, tanggung jawab sosial, efektivitas organisasi, nggak perlu saya uraikan. Nah ini tipe-tipe kaitan antara bisnis dan strategi SR. Bisnis strategi yang terintegratif ya, passing shift. Jadi SR itu harus sifatnya independen dan mampu dikaitkan dengan bisnis strategis, sehingga dua hal ini sifatnya itu saling mutual, saling terintegrasi antara bisnis strategi dengan tindakan SR. Ini menghubungkan strategi bisnis dan SRM. Sebenarnya saya sudah uraikan dari awal bagaimana SR itu bisa membuat strategi SR terkait dengan strategi bisnis. Memang ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama, proses perencanaan formal. Artinya perencanaan formal ini strategi plan-nya itu harus clear ya. Nah, ini bisa dibuat melalui musyawarah ya. Kemudian tingkat dan waktu keterlibatan SR itu perlu didesain berapa
berapa persen dalam setiap manajemen kinerjanya. Tantangan yang diinginkan juga seperti apa, area yang sah untuk masukkan SR. Saya kira ini artinya begini, fungsi-fungsi SR tadi itu mulai dari rekrutmen, training, reward system dan seterusnya itu harus dikaitkan benar-benar satu-satu itu dengan strategi bisnis, baik itu yang namanya strategic plan, yang tahunan, 3 tahunan maupun jangka panjang. Jadi ini artinya nanti dibuat strategi map-nya supaya matching gitu ya. Nah ini bagaimana kita menilai, bagaimana kita mengkaitkan antara strategi SR dengan strategi bisnis. Ada internal driver, ada external driver. Bisnis strategi itu sifatnya itu ada eksternal, ada internal. Eksternal itu kompetisi, internal itu misalnya kompetensi internal. Nah, dua-duanya ini menjadi dasar untuk membuat strategi SR, kemudian membuat business plan, kemudian diimplementasikan, kemudian dimonitor. Nah, ini memang kalau kita sudah biasa mungkin agak enak, tapi kalau belum biasa, di sini kita membuat strategi SR business plan ya. Apa yang dilakukan SRM? Membuat rencana tata kerja. Saya kira ini umum, mungkin nggak perlu saya uraikan. Saya loncatin aja karena ini teknis banget ya. Saya akan lanjut ke hal yang sifatnya lebih strategis ya. Nah ini bagaimana human capital management supaya betul-betul bisa mencapai tujuan bisnis ya, dikaitkan dengan tujuan daripada suatu organisasi. Jadi tujuan bisnis diterjemahkan ke dalam kebijakan SR dan praktek SR. Kemudian membuat ukuran-ukuran kinerja SR sehingga nanti dipraktekkan dan dibuat laporannya. Kemudian dipelajari apa aspek internal dan juga bagaimana cara menangani orang, terutama dalam kaitannya kompetensi sehingga dengan manajemen kinerja bisa mencapai business performance. Saya kira ini memang ini sebenarnya penerjemahan dari SR scorecard ya. Nah ini peran SR dalam strategi formulation, administrasi, one way linked, two way linked, integratif. Saya kira mungkin nggak perlu saya uraikan karena ini sifatnya sudah saya jelaskan tadi. Nah kemudian, nah ini mungkin bagaimana kita dari strategi choice. Jadi strategi choice itu SR itu bisa memilih berbagai macam strategis ya. Strategis itu bisa fokus dulu pada organisasi, bisa fokus dulu pada kompetensi. Tapi yang jelas gini, strategi choice itu kan bisa dua, organisasi sama kompetensi. Yang jelas kita membuat kebutuhan SR, skill, behavior, and culture. Tiga-tiganya ini penting banget. Dari strategi choice ini, dari organisasi maupun kompetensi, kita harus kembangkan keterampilan apa yang dibutuhkan, perilaku apa yang dibutuhkan, dan budaya apa yang kita butuhkan. Sehingga prakteknya itu nanti bisa rekrutmen, bisa training, bisa job analysis, dan seterusnya. Kemudian SR capability, ya, kemampuan SR, apa action plan-nya, sehingga nanti bisa mencapai kinerja organisasi. Ini mungkin membutuhkan suatu analisis tertentu yang saya tidak perlu uraikan dari awal. Oke, human resource kompetensi. Nah ini sebenarnya dari Dave Ulrich ya. Walaupun Dave Ulrich itu banyak banget ya konsepnya, tapi ini salah satu yang terkenal. Bagaimana dia mengatakan yang namanya SR itu minimal ada 4 jenis kompetensi. Kompetensi bisnis, kompetensi integrasi, kompetensi kemampuan untuk mengelola change, dan bagaimana kemampuan profesional dan teknikal. Jadi ini menurut Dave Ulrich awalnya ya. Nah selanjutnya. Ini sekarang jam berapa ini? Belum 1 jam, Bu, ya? Belum, Pak. Masih berapa menit? Kita kira-kira 15 menit lagi. Oke, mungkin saya loncat-loncat aja dulu yang penting-penting aja. Bagaimana kita membuat tantangan bisnis SR, manajemen SR internasional ya. Jadi manajemen SR internasional itu artinya bagaimana kita mengelola SR itu secara internasional. Bagaimana kalau perusahaan kita perusahaan internasional ya. Jadi perusahaan internasional itu kalau di Indonesia itu contohnya
McD, KFC, yaitu yang paling banyak dikenal orang itu multinational corporation. Jadi kalau di tambang itu yang banyak itu kalau di Indonesia itu Inco, Value ya, Antam itu sedang menuju juga ke perusahaan internasional. Jadi tentunya nggak sulit kalau kita sudah tahu konsepnya. Konsepnya itu dari awal memang kita harus belajar tentang fungsi-fungsi apa sih fungsi-fungsi SR yang internasional. Bagaimana nanti kita memahami rekrutmennya kalau internasional seperti apa, trainingnya internasional seperti apa, rewardnya seperti apa SR internasional. Jadi itu secara umum mestinya larinya ke sana. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya itu yang sekarang kita lakukan yang sifatnya itu tidak internasional, tapi kita internasionalisasi. Rekrutmen internasional itu kayak apa sih global people kalau merekrut, bagaimana sih training kalau global people, kemudian bagaimana sih manajemen kinerjanya. Saya kira itu aja yang penting yang agak perlu saya uraikan satu-satu ya. Kemudian fungsi SR yang sifatnya strategis, transformasinya. Nah ini menurut Dev Ulrich lagi, jika para profesional SR ingin mempertahankan pekerjaan mereka dan meningkatkan pengaruh mereka, mereka harus mengurangi fokus pada apa yang mereka lakukan. Jadi jangan terlalu fokus pada administrasi, itu maksudnya ya. Maka proses dan sistem mereka dan harus lebih fokus pada nilai yang dapat mereka berikan kepada orang. What is the nilai? Nilai itu artinya keuntungan atau keunggulan kompetitif. Misalnya tadi menjadi SRBP, SR Business Partner. Jadi jadilah orang SR yang fokusnya itu bukan cuma sekedar yang nangani administrasi, nangani gaji, nangani training doang, nangani cuti, tapi jadilah orang-orang yang fokus pada pengembangan orang, pengembangan kompetensi, kemudian pengembangan leadership, dan seterusnya yang betul-betul berorientasi pada nilai. Jadi penting banget ya. Ini mungkin saya kira saya tidak perlu bertele-tele karena ini panjang banget. Saya akan ambil yang penting-penting aja. Nah ini studi dari Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) di Inggris menemukan bahwa SRM memainkan peran banyak di dalam organisasi, merekrut dan mempertahankan staf kunci, mengembangkan kompetensi pegawai, memperbaiki cara pengelolaan kinerja, memaksimalkan keterlibatan atau engagement karyawan, meningkatkan fokus karyawan terhadap tujuan bisnis utama. Jadi saya kira memang hal-hal ini kalau kita ingin menjadi strategic human resource business partner. Jadi artinya begini, belajarlah menjadi orang strategis, jangan cuma orang operasional. Itu maksudnya ya. 80% responden dari survei CIPD melaporkan bahwa struktur SRM telah berubah. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, ini kan di Inggris dan di Amerika ya. Mengapa? Alasan utamanya adalah keinginan agar fungsi SRM menjadi kontributor yang lebih strategis. Mungkin di Indonesia ini belum seperti itu, tapi kalau kita mau ke sana, kenapa enggak gitu ya? Mudah-mudahan kita bisa meniru cara mereka ya. Kemudian untuk meningkatkan layanan, fokus bisnis dan pengurangan biaya adalah alasan lain yang disebutkan juga. Kemudian hal ini kalau kita bicara tentang transformasi SRM ya, dibandingkan dengan survei serupa 3 tahun sebelumnya, staf SR telah mengurangi 1/4 jumlah waktu yang mereka habiskan untuk administrasi. Artinya begini, memang dulu SR itu lebih banyak sifatnya administratif, tapi sekarang itu diarahkan ke yang lebih strategis. Nah, dengan demikian SR itu jangan terperosok dalam pekerjaan yang transaksional. Yang tadi yang saya bilang jangan cuma terjebak dengan pekerjaan teknis-teknis yang sifatnya itu hanya bersifat pengurangan biaya. Nah, kemudian changing role ya. Jadi changing role ini dalam artian bagaimana perubahan peran ya SR ya, di dalam dunia bisnis di masa lalu, saat sekarang, dan di masa depan. Di masa sekarang ini memang 30% itu kita tuh umumnya masih operasional. Administratif itu 50%. Nah, dengan adanya transformasi, nanti kita akan mengarah di masa depan tuh 60% SR itu harus strategis. Sedangkan yang operasional sifatnya tuh hanya 30% dan administratif tinggal 10%. Dan terus terang saja, ini nggak mudah ya. Jadi hal ini perlu transformasi SR. Tentunya ini berhubungan dengan transformasi bisnis juga. Jadi transformasi SR itu nggak mungkin tiba-tiba muncul tanpa adanya transformasi bisnis. Jadi
Seperti di Antam, transformasi bisnis kita dari perusahaan biasa menjadi perusahaan kelas dunia, membuat SR-nya itu mau tidak mau harus membuat strategic plan yang sifatnya kelas dunia. Strategic SR plan gitu ya. Ini Mbak, nggak perlu saya uraikan, saya akan bicara yang lebih strategis. Nanti kita akan diskusikan saja hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Nah, strategi SR. Apa sih yang dimaksud dengan strategi SR? Strategi SR itu sebenarnya strategi yang perlu kita buat sedini mungkin ya, dalam artian begini. Tadi kan kita sudah tahu, mungkin ada yang perlu saya arahkan ya, agak lupa tadi ya. Jadi setelah ada visi misi strategi itu ada namanya tuh kompetensi inti. Kompetensi inti itu artinya kompetensi yang dimiliki oleh suatu bisnis yang harus dimiliki oleh bisnis itu supaya bisa survive, supaya bisa bersaing, supaya bisa menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dia bisa menang di dalam persaingan. Nah, ini kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini harus diterjemahkan menjadi kompetensi individual di dalam setiap departemen. Artinya gini, kalau di Antam, ini contoh aja ya, di pertambangan, kompetensi inti itu misalnya dalam bidang geologi, itu harus ada yang namanya transparansi, harus ada yang namanya providentiality, itu ketajaman pola pikir, misalkan begitu ya, profesionalisme lah gitu. Jadi kompetensi inti yang demikian itu harus dimiliki oleh setiap orang, mulai dari SR, orang finance, operation, mau tidak mau dia harus menerjemahkan kompetensi inti dari bisnis ke dalam kompetensi individual, sehingga semua orang itu bekerja kompetensinya tuh ada, enggak ngawur, dan dengan demikian dia menjadi orang yang betul-betul qualified. Dan ini terus terang saja menurut saya mungkin buat orang-orang SR ini satu hal yang baru, padahal sebenarnya ini sudah lama ya. Dan inilah yang menurut Dave Ulrich itu satu fungsi change management. Bagaimana kita bisa mengubah organisasi sehingga kita bisa membuat organisasi itu lebih kompetitif gitu ya. SR changing role, masa lalu ya. SR itu perannya itu mekanistik, administrasi, ritualistik, legalistik, industrial relation ya. CEO eyes and ears with the truth. Jadi pandangan CEO itu hanya melihat pegawai itu sebagai tentara. Insting profesional career path. Jadi yang diperhatikan itu hanya career path aja. Jadi di masa lalu itu demikian. Tapi di masa depan orientasinya adalah people atau leadership role yang betul-betul bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bisnis, sehingga topiknya yang dikembangkan adalah knowledge management, hubungan antara manajemen dengan pegawai, legal compliance, change management, dan bagaimana pekerjaan yang sifatnya hybrid baru ya. Kalau di dalam COVID-19 itu ada yang namanya work from home dan seterusnya. Jadi di masa depan itu arahnya itu berubah, nggak seperti yang tradisional. Saya kira itu dulu. Ini mungkin yang perlu saya uraikan lagi. Bagaimana basic arsitekturnya dari SR. Jadi SR function, SR system, sama employee behavior tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi bagaimana dari profesionalisme SR yang sifatnya dikaitkan dengan manajemen strategis. Nah, akhirnya nanti dibuatlah suatu sistem yang mengarah pada High Performance Work System, HPWS. Nah, artinya bagaimana nanti pekerjaan SR itu mulai dari rekrutmen, dari training, dari reward, dan seterusnya itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serta kegiatan-kegiatan yang betul-betul strategis. Sehingga perilaku orang itu juga betul-betul punya nilai tambah yang tinggi. Sehingga dalam memotivasi orang pun bisa lebih efektif. Ini menurut SR Scorecard ya. Nah, selanjutnya peran perumusan strategis. Nah, ini mungkin nggak perlu saya uraikan, nanti kita diskusikan saja. Saya sudah secara umum tadi saya sudah jelaskan bagaimana perumusan strategis itu dimulai dari strategic plan, diterjemahkan ke dalam bentuk SR strategic plan.
Ya. Karena pertimbangan waktu aja saya mungkin tidak uraikan semua ya. Nah, ini dia bagaimana menciptakan strategic human resource management system. Komponen-komponen strategic SR management system. Itu yang pertama ada yang namanya kompetensi human resource profesionalisme. Kemudian bagaimana human resource policies and practice. Bagaimana membuat kebijakan-kebijakan SR dan juga praktek-praktek SR. Dan terakhir bagaimana perilaku-perilaku SR itu dan kompetensinya itu betul-betul dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi artinya itu semua komponen-komponen dalam SR Management System. Ini sudah saya sampaikan tadi, nggak perlu saya ulangi lagi. Selanjutnya mungkin karena waktunya sedikit, saya akan sampaikan lagi tentang, mohon maaf ya, saya tidak uraikan semua. Nanti dalam diskusi aja. Nah, ini perlu kita sedikit bahas tentang high performance work system. Nah, ini artinya apa? Kita tadi sudah menjelaskan bahwa high performance work system itu artinya suatu organisasi di mana kinerja itu menjadi sangat penting. Ya, di mana kinerja itu menjadi sangat penting sehingga perlu dibuat suatu sistem. Uraiannya apa? Multi skill work system. Tim, multi skill work team. Jadi tim itu harus sifatnya multi skill. Kemudian extensive training, ada training-training yang sifatnya luas. Kemudian ada orientasi pada customer satisfaction. Kemudian ada labor management corporation, commitment to quality. Jadi saya kira ini kalau kita ingin membangun high performance work system atau high performance work organization, nanti kita diskusikan saja. Dijelaskan. Peran manajer SR di dalam manajemen strategis. Ini terakhir ya. Kita harus tahu yang namanya manajemen SR itu banyak sekali disiplin yang harus perhatikan. Ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan hukum. Jadi semua ilmu itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran SR strategis. Jadi tanpa adanya ilmu itu mungkin akan sangat sulit bagi seorang SR manajer ya di dalam menerapkan strategik SRM. Nah, ini dia bagaimana kita mampu yang namanya membuat tentang mengkaitkan strategi SR dengan bisnis strategi. Sebenarnya tadi saya sudah uraikan di atas, dari strategi bisnis kita terjemahkan ke dalam kemampuan-kemampuan individual pegawai, artinya nanti dijadikan dengan kompetensi. Tadi formulat bisnis strategi itu kaitannya dengan kompetensi inti. Jadi artinya begini, kalau kita ingin maju, maka kita harus temukan dulu kompetensi inti bisnis. Kalau misalnya dalam IT itu kan perusahaan tentang jasa, bagaimana supaya IT itu bisa canggih. Artinya gini, optimasi bagaimana jasa IT itu bisa optimal, itu menjadi kompetensi inti. Nah, diturunkan menjadi kompetensi individual. Artinya setiap orang IT itu harus punya kompetensi yang mengarah pada kompetensi tadi. Menciptakan jasa yang bagus, yang betul-betul sesuai dengan profesionalismenya. Itu namanya kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian baru dibuatlah kebijakan-kebijakan SR dan aktivitas-aktivitas SR-nya. Selanjutnya barulah dibuat tentang ukuran-ukuran scorecard yang nantinya itu bisa dipakai untuk manajemen kinerja. Dari sinilah bisa kita bikin nanti program rekrutmen, program training, program reward, dan seterusnya. Vertical and horizontal fit of SR strategy. Jadi di dalam SR perlu kita pahami tentang strategi bisnis yang sifatnya vertikal. Vertikal itu dari atas turun ke bawah. Dari strategi bisnis ke strategi SR, kemudian nanti diturunkan menjadi organisasi, reward, employee relation, dan performance management. Kemudian kalau yang sifatnya horizontal itu dikaitkan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Jadi kalau yang vertikal itu dari atas ke bawah, dari bisnis strategi ke SR strategi,
Sedangkan kalau yang horizontal, bagaimana SR strategi tadi itu dikait-kaitkan antara satu dengan yang lain sehingga terintegrasi. Ini namanya horizontal fit, bundling ya. Ini menurut Armstrong ya. Nah, ini juga corporate strategy, business strategy, SR system management performance dikaitkan dengan training, dikaitkan dengan reward. Saya kira ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana SR strategi ini dikaitkan dengan sistem internal yang fit. Artinya sistem internal yang sesuai. Dari SR strategi dibuatlah goal setting, sasaran tujuan, kemudian diterjemahkan ke dalam performance ukuran kinerja, kemudian diterjemahkan lagi dalam proses coaching, kemudian diselesaikan dengan penilaian kinerja, kemudian dipergunakan untuk kepentingan reward, dan appeal. Appeal itu artinya penerapan di masa depan. Ini performance management system yang dikaitkan dengan SR strategi. Lima faktor yang mempengaruhi sistem SR. Nilai-nilai sosial, peran, tren, kemudian secara politik juga ada yang namanya kekuatan politik, perubahan, hukum undang-undang, dan seterusnya. Saya kira nggak perlu saya uraikan. Tenaga kerja, budaya juga nggak perlu saya uraikan. Mungkin yang saya perlu uraikan ini, fundamental of management planning. Proses perencanaan kemudian diturunkan ke dalam pembuatan tujuan, kemudian forecast, peramalan, dan juga mengecek asumsi. Kemudian yang ketiga, menentukan alternatif pilihan. Kemudian selanjutnya evaluasi alternatif. Kemudian selanjutnya implementasi dan evaluasi. Saya kira mungkin nggak perlu saya uraikan ya. Ini performance management ya, spesifik, measurable, attainable, relevan, timely. Ini saya kira nggak perlu saya uraikan ya. Ini juga tentang bagaimana kita mengeset motivasi ya, motivasi dan tujuan. Saya kira ini nggak perlu saya uraikan, nanti kita diskusikan saja. Example contoh ukuran SR ini banyak banget ya. Mulai bagaimana kita dari atas, strategi, analisis jabatan, rekrutmen, testing, dan seterusnya. Saya kira nanti kita diskusikan saja. Banyak banget dan mungkin nggak perlu saya bahas karena sangat detail banget ya. Bagaimana perumusan tujuan dan implementasinya. Yang pertama, kita harus bicara strategi organisasi dan sifat organisasi. Kemudian dikaitkan dengan konsistensi. Apakah fit? Setelah fit itu baru kita buat SR strategi dan harus konsistensi juga. Baru dikaitkan dengan lingkungan. Lingkungan pun harus konsistensi. Sehingga terciptalah yang namanya kapabilitas organisasi untuk mencapai kinerja. Jadi memang ini agak ribet sedikit. Mungkin nanti di dalam teori SR scorecard baru bisa kita diskusikan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan, nggak perlu terlalu detail. Saya kira udah 1 jam Bu ya. Ya. Ya mungkin perlu dilanjutkan dengan diskusi saja. Oke. Pak Hendra, Mangga, kebetulan silakan bagi yang ingin untuk menyampaikan diskusi. Pak Hendra, atau ada pertanyaan silakan. Iya, Pak Hendra, kebetulan sudah ada Pak Muhammad Rizky yang serius banget nih Pak dengan penjelasan Bapak. Jadi mau diskusi dan juga minta opini Bapak. Pak Muhammad Rizky, apakah bisa unmute atau di-on-kan audionya? Silakan. Ya, sambil menunggu Pak Muhammad Rizky untuk ready explain langsung Pak, tapi sudah di chat juga di sini diketik, apakah proses transformasi itu menjadi tanggung jawab HR? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita orang HR memberikan awareness ke pimpinan terkait HR strategi? Kemudian masih lagi bersambung nih Pak. Jadi yang harus dimulai itu transformasi HR atau transformasi bisnis. Jadi mana yang duluan nih Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Rifki. Pertanyaannya ini terkait dengan change management. Pengalaman saya, yang pertama itu yang harus dibuat adalah transformasi bisnis dulu. Karena SR itu kan ngikutin. Misalkan kalau di Antam, bagaimana dari perusahaan biasa menjadi perusahaan kelas dunia. Pada tahun 2000-an, membuat visi 2010,
creating vision yang namanya world class company. Pada waktu itu kan saya juga bingung ya. Kita dari perusahaan-perusahaan biasa kok tiba-tiba disuruh membuat perusahaan kelas dunia. Mau nggak mau SR itu berubah, tapi ngikutin dulu yang namanya visi dari satu perusahaan. Perusahaan kita becoming world class company itu 2010 ya, pada waktu itu tahun 2000. Itu artinya transformasi bisnis dulu. Nah, disitulah dibuat yang namanya visi, misi, strategi, kemudian corporate culture, kemudian sistem, itu yang strategis ya. Kemudian yang level 2-nya itu performance manajemennya, organisasinya, kemudian baru yang bidang SR-nya itu bagaimana sistem rekrutmen, sistem training, dan seterusnya. Jadi SR itu perubahannya ngikutin dari transformasi bisnis, baru nanti transformasi SR. Jadi SR itu nggak perlu melakukan transformasi tanpa adanya transformasi bisnis. Itu saya kira jawabannya. Yang tadi yang kedua apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kita memberikan awareness ke pimpinan? Nah, awareness itu kan sebenarnya harusnya dari leader dong. Leader itu Harusnya kan top down ya Pak ya? ya top down. Awareness itu SR itu sebenarnya ikut membantu. Jadi gini. Tapi kalau pimpinannya tidak aware, terus kita Jadi gini. Awareness itu hanya bisa dibangun kalau ada corporate culture. Jadi gini, pada waktu Antam mau berubah menjadi perusahaan kelas dunia, buatlah yang namanya corporate culture yang ada nilai-nilai. Nilai-nilainya disebut dengan pioneer. Profesionalisme, integrity, harmoni, kemudian reputation, ya. Nah, dengan adanya pioneer itu nilai-nilai itu diterjemahkan ke dalam bentuk definisi operasional dan itu diterjemahkan ke dalam bentuk kompetensi. Nah, kompetensinya itu baru menjadi urusan orang SR. Nggak mungkin SR tiba-tiba melakukan transformasi tanpa adanya arahan dari pimpinan. Jadi awareness itu harus dari pimpinan. SR itu hanya membantu prinsipnya ya. Membantu menerjemahkan nilai-nilai menjadi awareness, menjadi kesadaran. Jadi nggak mungkin SR itu tiba-tiba membuat orang aware tanpa adanya arahan dari pimpinan. Karena dalam teori change management itu ada namanya ADKAR, awareness, desire. Desire itu motivasi, kemudian knowledge, kemudian accountability, kemudian reinforcement. Nah, proses ADKAR ini memang oleh orang SR, tetapi pengarahnya harus dari top manajemen. Begitu ceritanya. Ada lagi pertanyaan lain? Apakah proses transformasi ini menjadi tanggung jawab HR? SR itu hanya mengelola saja, membantu mengelola transformasi. Tanggung jawabnya tetap ada pada top manajemen. Kecuali kalau direktur SR atau GM SR diminta bertanggung jawab untuk prosesnya, proses transformasi. Tapi transformasi itu sendiri adalah tanggung jawab top manajemen, CEO gitu loh. Ya, jadi SR itu hanya membantu memproses awareness tadi, awareness, desire, memotivasi orang, knowledge, membangun kompetensi, kemudian accountability, ikut terlibat dalam penyusunan sistem manajemen kinerja, kemudian reward sistemnya. Jadi ADKAR itu secara operasional memang SR, tapi penanggung jawab awareness-nya itu harus top leader. Demikian ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya, kebetulan pertanyaannya sudah, mungkin Pak Rizky kalau mau open mic bisa. Kalau mau ditanya secara tanya jawab, silakan. Ya, Bisa silakan Bapak Ibu lain langsung bisa unmute. Ya, tapi sambil pertanyaan dari peserta lain Pak Hendra. Kadang-kadang biasanya kalau kita HR manager ya Pak, kan kita udah belajar tentang balance scorecard, tentang transformasi. Tapi kayaknya kok perusahaan kita nggak bisa melakukan perubahan nih. Gimana caranya agar pimpinan atau direksi bisa terinspirasi melakukan perubahan untuk perusahaannya gitu. Ya, jadi gini ya Bu ya, pengalaman saya di Antam. Manajemen perubahan itu harus ada tim. Jadi direksi menunjuk SR untuk direksi itu menunjuk SR untuk mengusulkan ya adanya tim manajemen perubahan yang nanti pimpinannya itu sponsornya itu adalah yang pertama
CEO-nya itu sebagai top sponsor, kemudian direksi itu sponsor juga, kemudian GM-GM-nya itu sebagai anggota. Ya, jadi itu harus ada tim yang namanya guiding coalition. Jadi ada yang namanya itu tim inti. Tim inti itu harus ada yang namanya direksi, CEO, direksi sama GM. Nah, itu tim inti. Kemudian nanti SR itu membantu memproses. Misalnya dibutuhkan training apa supaya orang bisa berubah. Dibutuhkan workshop apa supaya orang bisa mantap dalam perubahan. Dibutuhkan sistem apa yang perlu dibangun. Nah, jadi itu semua SR itu membantu prinsipnya. Jadi bukan tanggung jawab SR. Jadi SR itu hanya enabler organisasi yang bisa membuat keinginan itu bisa menjadi dijalankan demikian gitu ya. Demikian, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing pengalaman tentang bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan strategic human resource management. Ya, silakan. Ya. Mangga, saya terbuka kok kalau ada yang mau, silakan. Jadi, Pak Sutopo kali mungkin. ya, silakan Pak Sutopo, Pak Rizky, Pak Dedi, Bu Silakan. Dewi atau Bu Novika. Boleh terbuka aja, bisa ngomong langsung ke ini secara terbuka. Mangga. Saya sambil teman-teman mungkin mau menyiapkan pertanyaan atau diskusi, Pak. Jadi saya sharing juga nih ya, kalau tadi concernnya Pak Rizky, kalau pimpinan bagaimana caranya untuk bisa lebih aware dengan transformasi gitu ya. Ada pengalaman gini Pak, jadi kebetulan si perusahaan itu punya regional office, multinational company. Jadi ketika ada suatu bisnis unit atau negara merasa bahwa direksinya kurang aware dengan balance scorecard dan sebagainya, dia minta ke HR yang regional company. Jadi HR regional company sounding ke CEO regional, sehingga CEO regional yang mendidik quote and quote gitu, tanda kutip ya, para CEO dari negara-negara tersebut. Dan tapi nggak melek-melek dalam acara training atau workshop ya, tapi ketika bikin raker, nah sebelum raker ada bridgingnya, dijelaskan soal balance scorecard dan sebagainya untuk menyamakan persepsi dan juga menginline-kan ya, supaya cascading-nya semua sama untuk semua negara dengan cara yang sama. Gitu ya. Diingatkan kembali ya, kadang-kadang mungkin kan ada banyak versi dan sebagainya. Itu minta tolongnya ke Direktur HR di tingkat regional gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya Bu bisa saja terjadi kalau memang kebutuhannya itu demikian. Jadi pengalaman saya kan harus ditunjuk, ini kan kaitannya dengan transformasi Bu. Jadi harus ditunjuk satu lembaga yang sifatnya tuh bisa mengoperasionalkan perubahan. Jadi katakanlah top CEO ataupun manajemen puncaknya ingin membuat satu perubahan bla bla bla, entah ke perusahaan kelas dunia atau perusahaan world class whatever ya, atau ke perusahaan global. Nah, jadi yang paling penting harus ada satu lembaga yang ditunjuk. Nah, kalau kemudian memang yang ditunjuk adalah demikian, artinya dia tuh harus membuat satu rencana kerja yang clear Bu, supaya nanti kan dipertanggungjawabkan. Dia harus membuat proposal. Nah, proposal itulah nanti yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Tanpa adanya proposal itu artinya konsepnya nggak clear. Karena nanti proposal itu kan dipresentasikan, kemudian nanti mungkin akan diperdebatkan dan seterusnya. Kalau sudah disetujui baru bisa dijalankan. Demikian Bu pengalaman saya Bu. Ya, jadi harus ada siapa yang responsibel ya Pak, dan juga Betul. ada Untuk implementasi kalau misalnya SR diminta ya apa boleh buat, SR itu harus membuat yang namanya tanggung jawab demikian. ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lain silakan. Ya, Bapak Ibu silakan jika ingin merise up suatu isu, pengalaman atau opini. Pak Wingky mungkin, mangga Pak Wing. Ini rekan saya nih punya pengalaman banyak. Silakan Pak Wing. Halo Pak Wing. Udah nggak ada ya? Yang tadi ini ya sedang sakit gigi ya. Oh kok nggak ada ya? Atau Ya. yang lain mungkin kalau Ya, Pak Sutopo mungkin, Pak Dedi atau Bu Dewi. Izin Bu, ya, Ya, izin silakan. saya bertanya.
Maaf ini saya lagi sedang ada aktivitas lagi di salon, Bu. Iya, Jadi iya, mau iya. tanya juga agak kagok. Ini Bu, Pak izin Pak Hendra, Ya. ini kaitannya dengan rencana penugasan saya nanti di tempat yang baru. Saya nanti kemungkinan akan ditempatkan di Bandara Hang Nadim, Pak, di Oh, bandara. Batam. Ya, Oh, saya enak itu. sebagai senior HC di sana, di mana Hmm. pada saat ini baru dilakukan serah terima dari otorita Batam ke Hmm. PT Bandara Internasional Batam itu, Pak. Selamat Ya, penugasannya, Pak. Ya, selamat iya. Pak. Bapak tuh tadinya di mana tugasnya Pak? Saya tugasnya di Wika, Pak. Wika, Mana? Wijaya Di Karya. Wika, Oh, di Wijaya Karya. Wijayakarya. Terus dari Iya, Wijayakarta terus dipindahkan ke Otorita Batam gitu. iya ke PT Bandara Internasional Batam, Pak. Ya, ke bandara. Jadi agak loncat Pak ya posisinya ya dari Wika ke situ ya. Betul. Bisnis Ya, yang baru dan pengalaman baru juga. Dan ya, sebelumnya saya oke. yang menjadi pertanyaan ini adalah memang di sana komplek kemarin sudah diberitahu gambaran di mana Hmm. yang tadinya pengelolanya Otorita Batam itu diserahkan kepada BIB dengan persyaratan adalah pegawai yang sebelumnya dikelola Otorita Batam itu diserahkan kepada BIB. Nah, di mana BIB BIP itu apa? Bandara Internasional Batam, Pak. Oh, sorry. BIP itu singkatan itu ya, Badan Internasional. Iya. Terus setelah itu? Nah, di bandar pegawai yang lama itu ternyata berstatus ini ASN, Pak, pegawai negeri. Hmm. Kemudian kami di BIB ini adalah konsorsium 3 perusahaan, yaitu perusahaan Angkasa Pura, terus Wika juga ada di situ, dan terakhir Korea, Pak, Incheon. Nah, ini memang perkara yang tidak mudah bagi saya ketika nanti datang ke sana. Mohon saran, Pak, untuk bagaimana merumuskan suatu strategi, karena ini BIB ini baru 1 tahun nih Pak berdiri, jadi kami nanti diminta untuk beralih cepat untuk bisa membuat strategi HR yang yang paling bisa cepat untuk Ya, paham. ya, mohon Pak. Jadi ini Pak terus terang Pak ya, Bapak sebenarnya bicara soal change management. Jadi Ya. ini bukan perkara, saya tidak nakut-nakutin ya, ini bukan perkara mudah ya, bukan perkara Iya, sederhana betul, ya. Pak. Karena ini change management ini kan mengintegrasikan, memergerkan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan yang namanya BIP ya kan Pak ya. Iya, betul, Jadi Pak. itu yang paling penting gini Pak, langkah awal itu dibikin guiding coalition. Harus ada tim inti yang bertanggung jawab untuk mengelola perubahan. Siapa tim intinya? Tentunya tadi saya sudah jelaskan, anggota yang paling penting itu top leader, CEO-nya itu sebagai pimpinan tertinggi atau pengarah. Di bawahnya itu kan ada direksi dari 3 perusahaan. Itu menjadi anggota pengarah. Itu sponsor namanya, Pak. Kemudian nanti ada yang namanya direktur SR, salah satu direktur SR dari 3 perusahaan itu ditunjuk salah satu, Bapak boleh catat Pak ya, Iya, Pak. ada 3 perusahaan yang ada direktur SR-nya, salah satu direktur SR dari 3 perusahaan ditunjuk sebagai penanggung jawab manajemen perubahan. Itu dulu Pak, itu tim inti Pak ya. Kemudian nanti tim operasional. Tim operasional itu GM biasanya Pak. Bapak nanti fungsinya sebagai GM Pak ya? Iya, betul Pak. Nah, berarti Bapak itu nanti sebagai pengelola operasional. Nah, perlu dibuat guiding coalition ini, visi, misi, strategi dari BIP ini itu harus dirumuskan. Ini kan tadi saya sudah bicara tentang manajemen puncak. Manajemen puncak itu adalah CEO plus
direktur-direktur, CEO, direktur utama, plus direktur-direktur itu adalah manajemen puncak. Mereka ini harus merumuskan visi, Pak. Udah ada belum visinya, Pak? Visinya baru saya ngelihat di websitenya dia ada, Pak. Oke. Sudah ada belum yang namanya misi dan strategi? Misinya ada, hanya strateginya saya belum bisa Nah, searching, Pak. Nah, Bapak harus kejar setelah ada visi misi, what is the strateginya? Strategi kan berarti ada strategi korporasi, tadi kan saya sudah jelaskan. Strategi korporasi itu berarti dia kalau hanya untuk pengelolaan bandara, berarti dia fokus aja di situ. Ya, kecuali ada intimasi untuk pelayanan pelanggan atau misalnya diferensiasi, mungkin saya kira enggak diferensiasi, tapi saya kira mungkin hanya fokus pada cost leadership, efisiensi misalnya gitu ya. Jadi itu strategi Pak, strategi korporasi. Nah itu ada dulu, harus clear Pak. Baru nanti Bapak pelajari strategi fungsional masing-masing fungsi yang ada di dalam masing-masing, kan ada perusahaan-perusahaan yang bergabung tadi Pak. Itu kan ada departemen SA, departemen finance, ada departemen operasional. Nah itu masing-masing itu harus punya strategi operasional supaya bisa menjalankan misi yang sudah dibuat di atasnya. Itu dulu yang pertama Pak. Yang paling penting itu dulu harus ada. Baru setelah itu nanti strategi plan-nya sudah ada belum Pak? Rencana strategis 5 tahun. Nah ini kebetulan kami belum dapat gambaran, Pak. Baru sedang persiapan menuju ke tempat yang baru ini, Pak. Gini Pak ya, ini membutuhkan bantuan pekerjaan konsultan. Kalau Bapak berkenan, mungkin saya sama Pak Miki, Bapak minta aja Pak Miki nanti sama saya membantu Pak supaya terjun ke Batam, karena Pak Miki itu sering ke Batam. Saya ini kan orang Tanjung Pinang gitu. Pak, jadi kan saya tahu persis yang namanya Batam tuh kayak apa, dan saya sering pakai Batam, Bandara Batam itu untuk terbang dari Tanjung Pinang menuju Batam, menuju Jakarta apa? Apa Pak? Iya Pak. Jadi memang nanti harus ada yang namanya guiding coalition. Yang pertama itu top leader, tadi saya sudah jelaskan ada CEO, ada direksi, kemudian nanti ada direktur, salah satu direktur SDM-nya sebagai penanggung jawab perubahan. Setelah itu nanti ada GM sebagai pengelola perubahan yang operasional. Setelah itu nanti ada yang namanya anggota-anggota tim manajemen perubahan Pak, dan ini change management yang tidak sederhana Pak. Baru nanti dibikin program-programnya Pak. Jadi ini terus terang saya bilang agak ribet Pak. Kalau saya ngomong sekarang ini agak ribet karena dia ada 8 langkah Pak. Kalau Bapak pelajari John Kotter, ya, jadi ada 8 langkah perubahan dari John Kotter, Bapak pelajari nanti dari internet. Saya kasih contohnya, tapi yang jelas untuk implementasinya ini nggak mudah, karena ini membutuhkan jasa konsultan. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak berkenan, hubungi saja Pak Miki supaya saya dengan Pak Miki itu bisa jadi konsultan untuk membantu Bapak kalau diperlukan. Kalau enggak, Bapak bisa pakai konsultan lain, Pak, dan ini mahal. Bapak mau pakai Hey, mau pakai DDI, terserah. Tapi yang jelas ini membutuhkan jasa konsultan. Kalau saya dengan Pak Miki itu soal harga bisa diatur. Tapi kalau Bapak pakai DDI, pakai Hey, itu bisa MM-an, Pak, biayanya, Pak. Karena ini kan manajemen perubahan untuk suatu korporasi yang sangat, menurut saya ini cukup besar ya, karena 3 perusahaan merger jadi satu gitu. Jadi ini pekerjaan yang tidak sederhana gitu loh Pak. Demikian tahap awal Pak saya sampaikan. Ada lagi mau ditanyakan Pak? Betul, memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Jadi saya memang membayangkan yang kita kelola itu pegawai itu berasal dari empat company ya, dari Otorita Batam sendiri yang mayoritas pegawai negeri, kemudian ada dari penugasan dari 3 perusahaan itu juga Swasta, status mereka itu bercampur, ada yang pegawai tetap, ada yang pegawai kontrak, ada juga yang pegawai yang baru kita rekrut sendiri gitu. Ya, Pak, dari perusahaan-perusahaan yang murni swasta ada berapa perusahaan Pak? Yang murni swasta itu yang dari Korea Pak, Incheon itu Pak. Iya. Yang lain itu BUMN gitu ya?
Iya, BUMN Pak Angkasa Pura sama Wika Pak Wijaya Karya. Nah, ini terus terang nggak mudah Pak, apalagi ada perusahaan asing di situ. Makanya saya bilang change management ini sangat dibutuhkan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Iya, butuh, betul. saya bisa menjadi perantara, Bapak bisa kontak Pak Miki, supaya saya bisa menjadi perantara nanti akan mencari konsultan yang qualified untuk membantu memperlancar proses transformasi Pak. Jadi saya itu hanya bisa menjadi perantara saja. Tapi kalau misalnya Bapak mau langsung menggunakan konsultan, saya kira silakan, saya sih nggak masalah. Tapi kalau Bapak butuh perantara ya untuk mencari konsultan, karena terus terang kelemahan konsultan tuh kan kadang-kadang dia nggak ngerti budaya, dia nggak ngerti lika-liku operasional di lapangan, dia nggak ngerti tentang praktek-praktek yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak ngerti, belum tentu adanya konsultan itu bisa memperlancar perubahan karena dia butuh orang ketiga sebagai partner. Saya dengan Pak Miki bisa menjadi partner, Pak. Itu maksud saya kalau Bapak butuhkan. Terus terang, ini Siap, bukan Pak. bukan pekerjaan mudah, Pak. Bapak Iya, betul, Pak. itu kalau nangani sendiri, jujur saya ngomong, Bapak bisa gempor, Pak. Bisa Iya, gempor. iya, betul. Karena ini pengalaman saya untuk change management, saya saja nangani Antam sendiri aja gempor, Pak. Saya butuh bantuan konsultan. Jadi kalau Bapak itu perlu bantuan saya dan Pak Miki itu sebagai perantara untuk memanggil konsultan supaya nanti saya menjadi jembatan gitu loh. Jadi Saya dan Pak seleksi Miki ya bisa Pak, menjadi seleksi jembatan gitu konsultan loh. ya. Bapak jadi advisor ya untuk seleksi konsultan gitu ya. Bisa untuk tendernya konsultan, bisa juga untuk perantara kalau konsultan sudah ditunjuk, saya menjadi partnernya konsultan gitu loh sama Pak Miki untuk memperlancar proses perubahan gitu. Karena kan gini, project manager ya. apalagi ada perusahaan asingnya kan, jadi kan nggak mudah ini Pak, gitu loh Pak. Gimana Pak Iya. kira-kira Pak? Iya, baik Pak. Karena saya sendiri masih di Jakarta menunggu SK penempatan, tapi sudah 90%. Nanti setelah kami sampai di lokasi di tempat yang baru akan segera kami kabari gitu Pak ya. Oke, Setelah tapi yang melihat. paling penting gini, langkah Bapak, apapun yang Bapak ambil, itu harus ada persetujuan dari atasan. Kalau misalnya Bapak butuh saya dan Pak Miki sebagai perantara, itu tetap persetujuan atasan. Apabila Bapak ingin langsung menunjukkan konsultan, itu pun harus persetujuan atasan. Saya kira demikian, Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, terus terang ini pekerjaan berat, Pak. Iya, betul Pak. Mohon dukungan nanti. Ya, saya akan mencoba mendukung berdasarkan pengalaman saya, Pak. Terima kasih, Baik, Pak Pak Hendra. Dedi. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, Sama-sama, mungkin Pak. silakan. Ya, Pak Hendra ada komen dari Pak Rizky. Tadi Pak Rizky nggak bisa buka video dan audionya karena rusak, jadi chat aja. Jadi Ya. menanggapi tadi Pak Dedi, Pak Rizky beropini menurut saya tahap awal tadi ya dalam proses transformasi tadi ya. Yang penting adalah yang pertama adalah visi misi, value perusahaan. Kemudian kedua compliance legal document. Dan pengalaman Pak Rizky, menurut pengalaman Pak Rizky, tuntutan dari manajemen ke HR manager itu, HR dianggap serba Superman, harus bisa semua dari rekrutmen, training karyawan, komben sampai industrial relation. Ya boleh aja itu masukan ya, saya kira itu boleh ya sebagai masukan. Saya kira terima kasih Pak Rizky ya. Nggak apa-apa, itu sebagai bahan masukan juga buat Pak Dedi nanti di lapangan gitu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan atau komentar yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya silakan Bapak Ibu teman-teman semua jika ada yang perlu di rise up, opini atau pertanyaan atau sharing pengalaman bisa jadi bahan diskusi atau pembelajaran buat teman-teman lainnya. Dipersilahkan. Pak Hendra, berarti pengalaman Pak Hendra di Antam juga luar biasa ya Pak ya, complicated juga ya. That's why Karena perlu konsultan tingkat internasional. Ya, saya pernah menjabat jabatannya tuh Chairman of Change Management. Chairman itu kalau di Amerika itu kan komisaris, Bu. Nah, walaupun bukan komisaris, jadi pimpinan dari manajemen perubahan. Nah, itu yang bisa saya andalkan untuk membantu Pak Dedi maupun nanti rekan-rekan lain yang ingin membutuhkan bantuan. Saya kira demikian. Ada lagi mungkin pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, silakan. Ya, di chatroom Bapak Ibu silakan, nggak usah di chatroom, langsung unmute, langsung untuk bertanya, mumpung Pak Hendra banyak banget pengalaman
di perusahaan dengan tingkat permasalahan yang bervariasi, kompleksitasnya bisa kita pelajari. Silakan mungkin Pak Bayu atau Bu Dewi atau Bu Novika, Pak Putu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan ke Pak Hendra. Jadi Pak Ya, Hendra tadi kalau Pak Dedi punya penugasan pertama kali mengalami transformasi itu perlu bantuan eksternal parties ya Pak ya, konsultan eh, gitu ya. ya Bu, kalau pengalaman saya Bu, untuk menjalankan perubahan itu memang sebaiknya menggunakan konsultan, tapi tanpa adanya orang yang bisa menjadi perantara. Ini kan karena kan 3 perusahaan jadi satu Bu. Artinya kan ini agak ribet. Konsultan tuh kalau langsung ditunjuk, dia kan belum tentu bisa menghandle semua hal. Sedangkan kalau ada mediator, mediator ini nanti akan menjadi jembatan. Misalnya kalau ditunjuk saya dengan Pak Miki, saya akan coba mempelajari apa yang perlu dilakukan di lapangan. Saya akan pelajari kasusnya dulu. Nah, dari kasus itu saya akan ceritakan pada konsultan, bla 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 bla, sehingga konsultan itu dari kasus itu dia dapat gambaran, oh ini yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan langsung konsultan ditunjuk tanpa adanya perantara, karena ini kan agak ribet ini. Ini kan perubahan yang sifatnya fundamental banget, perubahan yang sifatnya signifikan itu loh menurut saya. Nah, perantara mediator bekerja sampai proyek selesai atau bagaimana? Sampai penunjukan konsultan atau gimana Pak? Tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya itu hanya sampai di awal, sampai di kan gini, prosesnya itu kan pembuatan proposal. Nah, mungkin waktu membuat TOR, kita bisa bantu. TOR ya, jadi term of reference-nya kita bisa bantu. Setelah itu kan Aturan nanti mainnya ya. konsultan ditunjuk itu kan tender dulu kan, kalau perlu tender. Nah, dalam proses tender kita perlu terlibat. Kita nanti membantu bagaimana owner estimate-nya itu berapa harganya. Kita bisa membantu manajemen untuk menentukan kriteria konsultan yang ditunjuk bagaimana, berapa biaya yang dibutuhkan untuk implementasi proyeknya, kita bisa bantu. Itu namanya owner estimate. Pertama itu sebelum menunjuk konsultan itu kan kita tender. Waktu tender itu kan kita bantu membuat owner estimate. Setelah owner estimate kan ada satu konsultan ditunjuk sebagai pemenang, baru nanti kan dia membuat proposal. Nah, waktu membuat proposal kita bisa bantu Bu untuk mendiskusikan proposalnya itu apa yang dia sudah buat, apakah kira-kira layak enggak. Kita bisa membantu menilai kelayakan dari proposal konsultan buat, karena kan kita punya pengalaman di dalam melakukan change management. Nah, setelah itu baru nanti proses implementasi dan seterusnya itu kebutuhan kita tuh bergantung dari kebutuhan lapangan. Apakah kita dibutuhkan untuk seterusnya atau mungkin hanya tahap awal. Tahap awal tuh pada waktu pemilihan konsultan ya, melalui tender, kemudian pembuatan IO ya, kemudian penentuan penilaian proposal, itu tahap awal. Tapi kalau ternyata dibutuhkan sampai ke tahap untuk implementasi, silakan. Saya kira juga nggak ada keberatan buat saya khususnya ya. Nanti mungkin kita diskusikan dengan Pak Miki gitu loh. Demikian. Mungkin ada lagi pertanyaan lain, silakan kalau masih ada. Ya, ini komen dari Pak Rizky. Beliau setuju dengan Pak Hendra. Jadi untuk kasus tadi Pak Dedi ya, lebih baik ditunjuk konsultan sehingga bisa lebih free dalam bergerak daripada transformasi itu dihadapi sendiri gitu ya. Enggak. Saya kira kalau nangani sendiri itu pasti gempor, karena ini kan harus punya pengalaman change management dulu. Jujur saya katakan Pak Dedi ini kan mungkin belum punya pengalaman change management. Iya Pak Dedi ya? Halo Pak Dedi? Iya betul Pak. Saya memang ini Pak, sebelumnya pernah ditempatkan di perusahaan akuisisi juga, tapi perusahaan dari tambang ini Pak, aspal Pak, Buton Pak. Jadi tahun kemarin saya baru pindah dari Buton, itu yang kami akuisisi itu dari Sarana Karya Pak. Ya, ya. Sarana Karya, tapi memang beda sekali bisnis core portofolionya dan juga culture-nya sangat beda. Ya. Ya, itu mungkin Pak. Tapi kami di sana ternyata memang kurang berhasil Pak dalam pengelolaan HR-nya karena memang membentuk culture bersama itu tidaklah mudah gitu ya.
Pak, culture itu salah satu tugas change management yang paling berat, Pak. Terus terang saya sebagai orang SR, punya pengalaman membangun culture di Antam, itu saya butuh 8 tahun, Pak. Bayangin, Pak, dari tahap awal, setelah 8 tahun itu baru kelihatan gejala-gejala terbentuk, Pak. Bayangin, Pak. Jadi, itu untuk pegawai yang jumlahnya sekitar 2.500, Pak. Bisa dibayangkan. Saya nggak tahu nanti perusahaan Bapak yang di Batam itu jumlah pegawainya berapa. Udah tahu, Pak, berapa jumlahnya, Pak? Sudah Pak, sekitar 450 orang, Pak. Nah, kalau sedikit, kemungkinan besar untuk pembuatan culture nggak terlalu ribet seperti di Antam. Tapi bagaimanapun karena ini ada 3 perusahaan besar ditambah 1 jadi 4 perusahaan, Pak ya. Itu agak ribet, Pak. Itu aja masalahnya, Pak. Karena menggabungkan sekian banyak perusahaan, di mana masing-masing perusahaan itu kan punya budaya yang berbeda. Punya praktek manajemen yang berbeda. Nah, punya CEO yang berbeda, kecenderungan komitmennya terhadap perusahaan berbeda-beda, komitmen terhadap pegawai berbeda-beda. Jadi ini kan menyatukan itu kan nggak mudah, butuh waktu, Pak. Terus terang saya bilang, change management Bapak itu tahunan, Pak, baru bisa sukses. Saya katakan tahunan kenapa? Pengalaman saya di Antam yang 1 perusahaan plus 7 anak perusahaan aja, untuk membuat budaya aja butuh 8 tahun, Pak. Bapak itu mungkin bisa-bisa, saya tidak nakut-nakutin, bisa-bisa seperti itu. Artinya Bapak mungkin 3-5 tahun pertama itu baru kelihatan penyatuan, Pak, langkah. Ya, 3-5 tahun itu baru penyatuan langkah bersama. Tapi kalau prosesnya cepat, bergantung dari masing-masing pimpinan. Dia misalnya mau gerak cepat, kemudian masing-masing pimpinan tuh punya komitmen untuk speed gitu ya. Saya nggak tahu apakah setahun 2 tahun bisa jadi, walau alam. Karena itu kan bergantung dari komitmen, Pak. Komitmen untuk berubah itu dibutuhkan komitmen banget. Jadi kita kan nggak tahu, Pak. Karena kan nggak mungkin kita mengakses komitmen pimpinan. Yang tahu adalah masing-masing mereka tuh punya pandangan mereka sendiri terhadap kemajuan perusahaan. Ada yang mengatakan harus kita 1 tahun harus selesai. Yang satu bilang mungkin nggak mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun. Yang lainnya bisa nggak mungkin 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, ini kan artinya komitmen ini kan harus disatukan dulu. Menyatukan komitmen ini bukan perkara sederhana. Oleh karena itu saya bilang bisa ditunjuk konsultan, tapi tetap membutuhkan mediator gitu. Ini pengalaman saya, Pak. Tapi silakan kalau Bapak nggak mau pakai mediator, langsung aja tunjuk konsultan, is oke. Buat saya sih nggak ada masalah. Cuma saya ingin membantu saja kalau misalnya dibutuhkan itu, Pak, saya kira. Baik, Pak. Memang tahap pertama saya harus tahu dulu komitmen para direksi CEO Iya, BOD yang ada di iya, BIB ini kan kebetulan ada 6 orang, Pak. 2 Korea, 2 Angkasa Pura, WIKA-nya hanya 1, iya, dan ya itu Pak, 6 itu tentunya kami harus memastikan seperti apa komunikasi di antara BOD iya, iya, iya. tersebut, kemudian ya baru nanti kami bisa bicara apakah nanti kalau mereka komitmennya baik, kami Iya. bisa melanjutkan ke arah untuk usulan harus meng-hire konsultan gitu ya Pak ya. Oke. Saham, Pak, sahamnya Korea itu berapa persen? Ya. Halo? Sahamnya itu 31 Pak. Angkasa Pura itu 51, 31-nya Angkasa Pura, 19-nya Wika, Pak. Berarti Angkasa Pura itu menentukan banget, Pak. Berarti nanti gini, Iya, mayority Pak, betul. seharusnya komitmen tertinggi itu harusnya pada Angkasa Pura, Pak. Seharusnya loh. Karena dia itu pemilik perusahaan yang paling besar, mayoritas berarti Iya, kan. Artinya iya, dia itu yang harus paling duluan, komitmennya harus paling besar. Saat ini logika, Pak. Saya ngomongnya logika. iya, betul, betul. Oke. Ya. Oke. Thank you, Silakan Pak mungkin Dewi. rekan lain apabila masih ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu lainnya, Bu Dewi atau Pak Bayu, Bu Novika, Pak Putu. Silakan kalau ada sharing pengalaman atau pertanyaan atau isu yang kita bisa diskusikan bersama, silakan. Ya, Pak Hendro, Pak Hendra kalau tadi ada konsultan, ada perantara, itu apakah bisa juga menangani sekaligus politik kantor yang terjadi kalau saat transformasi, gitu ya?
Jadi gini Bu, kita kan harus melakukan yang namanya change readiness, kesiapan untuk perubahan. Saya nggak tahu persis, apakah si konsultan ini melakukan survei dulu nggak? Saran saya, untuk mengetahui politik perusahaan itu harus ada yang namanya change readiness survey, survei kesiapan perubahan. Dari situ kita baru tahu yang namanya ada politik atau enggak gitu loh Bu. Jadi kita tuh nggak bisa mengatakan, oh ini politiknya kental, oh ini nggak ada politiknya. Jadi sangat susah. Jadi harus ada survei dulu Bu. Nah, berdasarkan hasil survei baru dibuat proposal. Atau di dalam proposal itu terdapat yang pertama itu langkah awal adalah survei change management. Change management readiness, change readiness, kesiapan untuk berubah gitu loh Bu. Jadi di dalamnya itu baru terdapat yang namanya politik Bu. Kalau kita ngomong dari awal, oh ini politiknya kental, oh nggak bisa Bu, nggak bisa. Kita harus punya data gitu loh Bu. Itu Bu ya. Silakan kalau ada yang lain, mangga. Ya, silakan dari Pak Bayu, Pak Putu, atau Bu Novika atau Bu Dewi. Mangga, Silakan silakan kalau ada yang mau sharing, pengalaman atau isu di tempat kerja atau new assignment. Ya, silakan. Berikan dengan Pak Hendra. Jadi Ya, kalau mumpung saya masih semangat nih. ya, Pak Hendra, jadi kalau jadi konsultan, Pak Hendra tuh berapa lama durasinya, Pak? Ada step-stepnya atau bagaimana? Itu bergantung dari kebutuhan, Bu. Kalau saya itu kan jadi konsultan itu kan pertama saya lihat dulu kebutuhannya. Kebutuhan dari satu perusahaan itu apa yang dia melakukan? Apakah perubahan itu bersifat jangka pendek, jangka panjang? Itu dari hasil survei, Bu. Change readiness. Saya nggak bisa ngomong, oh cuma setahun, oh 2 tahun. Nggak bisa, Bu. Karena kan kita harus tahu dulu, apa sih kebutuhan yang dia inginkan. Pertama, dia punya visi, oke. Dia punya misi, oke. Kemudian dia punya strategi, oke. Tapi untuk implementasi, dia kan butuh rencana strategis 5 tahun. Nah, apakah untuk implementasi 5 tahun, si perusahaan itu butuh konsultan untuk 5 tahun itu atau cukup 3 tahun saja? Itu kan yang ngerti adalah CEO-nya, Bu, sama direksinya. Saya nggak bisa ngomong, oh harus 5 tahun, Pak, oh harus 3 tahun. Nggak bisa. Jadi semua itu diskusi oleh CEO-nya sama direksinya. Nanti mereka putuskan, oh kalau gitu kita butuhnya setahun aja deh. Nah itu baru kita, oke kalau gitu setahun kita kontrak gitu loh Bu. Jadi saya nggak bisa putuskan setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bergantung dari hasil change readiness dan juga dari komitmen. Tadi yang Pak Dedi bilang, si komitmen dari top leadernya itu maunya dia berapa lama. Itu kan dia perlu diskusi Pak. Bu, jadi dari CEO-nya diskusi dengan masing-masing direksi, tadi ada 6 kan semuanya. Ya. Oh, kita butuhkan 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, silakan. Tapi yang jelas keputusan itu bukan di konsultan, keputusan itu dari tim leadership. Konsultan itu hanya menyampaikan usulan berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil diskusi. Nanti kan dari survei itu ada diskusi, Bu, ada presentasi, ada diskusi. Dan diskusi itu kan bisa berkali-kali, baru diputuskan. Kelihatannya nih konsultan mengatakan, oh sebaiknya nih perubahannya nih 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu nanti juga bisa saja dari hasil diskusi dengan konsultan. Tapi yang paling penting komitmen dari pimpinan dulu gitu loh, Bu. Oke, berarti dari orang HR mesti tanya dulu ya, minta approval dari direksi untuk menunjuk konsultan atau perantara gitu ya Pak ya? Betul, betul. Dari situ baru. Pak Dedi itu punya fungsi pertama menunjuk mediator kalau dibutuhkan, kalau tidak langsung aja nunjuk konsultan. Itu tadi yang saya bilang. Nah, nanti konsultan akan bergerak bahkan mulai dari scratch banget ya Pak, dari visi misi jika memang diperlukan ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, Lagi mungkin yang lain silakan. silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Hendra atau mau dikonsultasikan, mumpung malam ini gratis nih konsultasinya, nanti bisa dilanjutkan dengan DM atau direct message. Ada nomor HP Pak Hendra di bagian akhir presentasi ya, bisa kontak Pak Hendra. Nanti pasti Pak Hendra juga ada kolaborasi dengan Pak Miki untuk bisa ditunjuk jadi perantara atau bahkan konsultannya. Ya. Perantara berarti dibantu ya Pak ya, peserta teman-teman HR Wiki untuk bisa memilih konsultan yang tepat gitu ya. Ya, oke. Karena itu juga butuh skill untuk bisa melihat mana konsultan yang tepat, jangan dibohongin gitu ya Pak. Betul. Jadi milih konsultan itu juga nggak gampang.
Karena itu kan kita harus tahu karakternya dulu, kita harus tahu pengalamannya dulu, harus tahu kompetensinya dulu. Kan kita harus pelajari dulu, ibaratnya itu kalau orang itu kan CV-nya. Company profile-nya kita harus pelajari dulu. Misalnya ada 3 sampai 5 konsultan untuk ikut tender. Masing-masing itu kan kita harus pelajari company profile. Kemudian kita minta mereka presentasi masing-masing. Itu kan kita harus ikut juga di situ. Baru nanti kita menilai mereka berdasarkan kriteria konsultan yang layak itu seperti apa gitu kan. Nah, kita tentu membuat kriteria penilaian. Setelah itu baru nanti setelah ditunjuk satu pemenangnya, kita membuat yang namanya owner estimate, berapa biayanya dan seterusnya sampai proposalnya seperti apa, sampai langkah-langkah implementasinya kita bisa bantu. Itu gunanya mediator gitu loh. Ya, dan mediator itu sebaiknya yang sudah punya pengalaman melakukan transformasi. Sebaiknya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Bapak Ibu, masih adakah isu atau pertanyaan yang ingin dibahas di momen ini? Silakan di raise up, boleh unmute langsung atau mau ketik atau buka video sekalian. Bu Dewi, Pak Dedi, Pak Putu, atau Bu Novika, silakan. Pak Hendra, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita juga sudah di penghujung waktu. Oke. Ya, Pak Hendra bisa closing statement, Pak. Gini ya, saya terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tadi, dan saya berharap semoga saja ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk diimplementasikan di masa depan. Itu yang pertama, yang paling penting dari saya. Kemudian apabila ada pertanyaan lagi yang belum terjawab, misalnya saja di dalam diskusi tadi kan mungkin saja ada yang malu-malu gitu kan, ada yang masih riskan, silakan di WA ke nomor HP saya, insya Allah saya akan coba jawab melalui WA. Kan tadi ada di terakhir ada Pak. Ya, itu kan ada nomor HP, silakan ditanya apa saja yang berhubungan dengan strategic SR management. Insya Allah saya akan bantu gitu loh. Dan saya bangga banget ya bisa membantu Bapak Ibu di dalam sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Ini menurut saya yang sifatnya umum. Nanti ada lagi yang namanya World Class Strategic SR Management. Insya Allah bulan depan akan saya bikin lagi untuk disampaikan ke Pak Miki. Jadi bisa ikut yang lebih advance ya, Pak. Fokus lagi demikian. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mengucapkan terima kasih sekali. Apabila ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra boleh di take down dulu Pak presentasinya. Oh iya, sebentar. Bersama ya. Bapak Ibu yang bisa buka video, mohon buka video. Saya tutup dulu. Ya. Tapi kalau nggak bisa buka video, apa? Masih Pak. Oke, saya sudah tutup Bu. Sudah saya tutup Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa foto sebentar, kita senyum, boleh kasih tanda love atau tanda alay apapun. Oh, nggak boleh gini ya katanya. Oke, satu. Ya, buka. Thank you Pak Dedi. Thank you Pak Wing. Pak Wing, semoga lekas sembuh Pak. Thank you. Sembuh, ya. Kita 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Pak Ibu. Bye. Assalamualaikum. Salam malam. Sehat. Thank you. Semoga selalu segar selalu dan selamat bahagia dan selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.